Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, pada kali ini saya akan menceritakan tentang proses transformasi diri saya, ya, dari yang awalnya gemuk, sering ngantukan, perutnya buncit, kemudian juga tidak bertenaga, ya. Kemudian setelah saya menjalani perubahan gaya hidup saya berubah menjadi seseorang yang langsing, berat badan saya turun sekitar 25 kilo, dan lebih energik, serta nggak mudah mengantuk, terutama pada saat saya nyetir mobil. Ya. Jadi awalnya, yang menggelitik saya untuk berubah adalah pertanyaan dari salah satu menantu saya. Dia manggilnya ke saya Abi, ya. Abi ini mau jadi manusia satu kintal ya, gitu. Nah, pertanyaan dia ini kemudian selalu terngiang-ngiang, ya, dalam benak saya. Apa iya saya mau jadi orang yang berat badannya di atas 100 kilo? Pada saat itu berat badan saya 96, ya, kadang 97, kadang 95 kilo. Namun pertanyaan dia ini justru yang kemudian memicu saya untuk ingin berubah, ya, untuk ingin berubah. Sempat terpikir apakah saya harus operasi sedot lemak ya? Jadi ada salah satu upaya untuk membuat tubuh kita kurus dengan cara cepat, khususnya perut buncit kita, ya. Itu dengan cara menyedot lemak di dalam perut kita. Ya. Namun, saya juga mendengar bahwa ada beberapa teman sejawat saya, ya, dokter juga, yang meninggal pada saat dilakukan penyedotan lemak. Jadi, ini membuat saya ngeri-ngeri sedap ini, operasi sedot lemak, ya. Atau ada lagi alternatif lain adalah operasi pengikatan lambung atau bariatric surgery, ya. Jadi lambung kita diikat supaya kita cepat merasa kenyang, ya. Nah, ini artinya saya membuat diri saya cacat permanen, karena dengan diikatnya lambung itu tidak bisa balik kembali menjadi normal. Ya, kapasitas lambung berkurang menjadi 20% dari kapasitas normalnya, dan itu membuat saya akan cepat merasa kenyang, namun kapasitas lambung saya berkurang hampir 80% dari yang normal. Ya. Tentu saja saya pun tidak mau memilih alternatif ini. Lalu apa ya? Sampai kemudian saya kebetulan saja bertemu, ya, silaturahim dengan salah seorang senior saya. Ya. Kebetulan beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa, ya, seorang psikiater, yang kemudian menunjukkan kepada saya salah satu cara untuk bisa menurunkan berat badan dan mengembalikan kondisi obesitas menjadi langsing dan sehat adalah dengan satu pola makan, yaitu diet rendah karbohidrat dan juga digabung dengan puasa intermittent. Ya. Jadi sejak saat itulah kemudian saya ingat betul peristiwanya, yaitu saya mulai perubahan pola makan ini adalah pada tanggal 9 Mei 2017. Ya. Hanya dalam waktu 3 bulan, berat badan saya turun 15 kilo, perut buncit saya habis, ya, perut saya rata, ya, dan saya merasa lebih segar, serta yang paling menonjol adalah hilangnya rasa cepat ngantuk pada saat menyetir mobil. Ini sangat-sangat mengganggu saya, ya, karena bisa kita bayangkan, ya, kalau saya habis makan kemudian lanjut nyetir,
itu baru sebentar saja timbul rasa kantuk ekstrim yang kemudian membuat saya nyetir mobil itu bisa zigzag di jalanan. Ini sangat-sangat berbahaya, ya. Dan itulah yang paling saya rasakan adalah rasa ngantuk saya hilang. Belakangan setelah saya banyak membaca literatur, inilah rupanya yang disebut dengan sugar crash. Ya, sugar crash adalah satu kondisi ketika kita makan kenyang, terutama makan karbohidrat, gula darah kita meningkat, kemudian insulin kita dikeluarkan. Kita tahu bahwa hormon insulin itu tugasnya menurunkan gula darah, dan ketika insulin itu keluar, gula darah kita turun ke level yang lebih rendah dari sebelumnya, maka pada saat itulah rasa ngantuk itu hadir dan kita bisa tidur begitu saja. Ini terutama pada orang-orang yang terkena sindrom metabolik, ya, sindrom metabolik atau insulin resisten, ya, dasarnya. Nah, dengan perubahan pola gaya hidup inilah kemudian saya membaik kondisi kesehatan saya. Ya, saya lebih energik, lebih bertenaga, dan kemudian dalam waktu setahun setelah itu, ya, 3 bulan turun 15 kilo, dan setahun kemudian saya turun 10 kilo lagi, jadi total 25 kilo dalam waktu 1 tahun. Nah, di tahun-tahun berikutnya, alhamdulillah kemudian saya tidak bablas turun, ya, dengan saya kemudian rajin olahraga resisten, olahraga beban, ya. Berat badan saya naik lagi sekitar 2 atau 3 kilo atau 4 kilo, dan sepertinya karena massa otot yang bertambah. Jadi sahabat-sahabat semuanya, dengan sangat mudah, ya, saya menurunkan berat badan saya hanya dengan mengganti pola makan saya menjadi sangat rendah karbohidrat, protein yang cukup, dan lemak sehat sisanya sampai kenyang saja. Ya, kemudian juga dengan melakukan olahraga resisten yang rutin, dan alhamdulillah keluhan-keluhan saya selama ini, ya, keluhan orang obes seperti biasa adalah cepat ngantuk, ya, kemudian mudah lelah, ya, karena terganjal perut buncit kita susah untuk memakai tali sepatu, ya, kemudian menggunting kuku kaki juga susah, ya, dan semuanya itu bisa berhasil saya hilangkan dengan cara yang sangat mudah, dan alhamdulillah selama 4 tahun ini konsisten seperti itu, tidak balik lagi. Ini beda dengan pola diet lain yang membatasi kalori, kemudian orang terobsesi ingin makan, merasa lapar terus, dan biasanya diet ini yoyo, ya, turun sebentar lalu naik lagi. Dan perubahan pola makan menjadi amat rendah karbohidrat dan intermittent fasting atau puasa intermittent ini salah satu cara yang bisa konsisten, bisa berlangsung dalam jangka waktu panjang, dan saya alhamdulillah bisa menikmatinya. Jadi tunggu apa lagi, ya? Mungkin ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua yang kesulitan menurunkan berat badan, ya, tapi bisa dengan cepat dan efektif berubah hanya dengan menerapkan pola makan rendah karbohidrat dan puasa intermittent. Seperti apa pola makannya nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Demikian, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.